Ini jajan dulu nih Mas. Mas. Jajannya. Niki mangke sing kula tawarkan ten jenengan niki pembahasan apa kadang nggih bahas hikam, kadang bahas nasoihul ibad, nasihat-nasihat untuk kula panjenengan. Niki wau nggih enten masukan bahas Isra Mi'raj, insyaallah minggu depan bahas tentang Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten setunggal hadis ten kitab Nasoihul Ibad dawuhaken ngeten. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang ahli penyayang, orang yang ahli penyayang kepada siapapun, maka akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Curahkanlah kasih sayangmu terhadap siapapun yang ada di dunia ini, maka Allah beserta malaikatnya akan menyayangimu. Maksud dari hadis ini adalah ketika kita ini terkait dengan hubungan kita dengan sesama makhluk. Makhluk di dunia ini tidak hanya manusia. Ada jin, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, dan ada makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka kepada siapapun, baik itu kepada jin, terutama manusia, atau makhluk Allah yang lain, jangan sampai kita menyakiti mereka dengan cara apapun. Kalau tidak menyakiti, tapi jangan kemudian kita juga diam. Maksudnya tidak menyakiti ini adalah kita menyayangi, tidak kok kita pasif. Yo gak menyayangi, yo gak menyakiti, meneng yo enggak. Yo gak ngopeni, tapi yo gak ngelarakno, tapi tidak mau tahu. Ya ini gak baik. Jadi maksud dari tidak menyakiti ini, kita harus menyayangi. Bagaimana cara kita menyayangi? Kepada hewan tidak boleh sembarangan membunuh. Hanya ada 5 hewan yang boleh kita bunuh menurut syariat, yakni hewan-hewan yang berbisa, hewan-hewan yang membahayakan kita, seperti ular, terus kalau jengking ada 5 saya lupa itu. Jadi fuwaisikul khomsi. Nah, kalaupun membunuh harus dengan manusiawi. Jadi tidak boleh kemudian membunuh tikus dengan dibakar. Ini termasuk cara yang tidak manusiawi. Atau seumpama membunuh ayam dengan cara ditusuk, sehingga membuat dia nggak langsung mati. Ini juga nggak manusiawi. Ini yang dimaksud kita tidak rahmatan lil alamin. Maksudnya kita tidak sayang kepada hewan semacam itu. Makanya dalam syariat itu bahkan kita menyembelih pun dengan cara yang sekiranya hewan itu langsung mati. Dan matinya itu enak. Cepet maksudnya, enak itu cepet. Ini mati enaknya enggak ono. Enak maksudnya cepet. Mati enak. Bagaimana yang mati enak?
pisaunya harus tajam. Kemudian kalau ayam itu ini apanya ini? Hulkum mariknya ini dipegang, dikeluarkan dulu kemudian langsung segera. Ini langsung mati. Tidak kemudian dipotong kakinya, dipotong sayapnya sehingga matinya sedikit demi sedikit. Nah, itu malah menyakiti. Itu yang nggak boleh. Menyiksa, istilahnya itu menyiksa itu nggak boleh. Jadi mati ini pisan. Sapi pun juga semacam itu. Jadi tidak boleh menyiksa, termasuk bentuk rahmat kita kepada hewan. Apalagi kepada manusia. Di sini ada salah satu bentuk rahmatan kita kepada sesama manusia. Bagaimana cara kita supaya kita ada rahmatan lil alamin? Pertama, bisa dengan cara kasih sayang, wa du'aihim, mendoakan supaya orang itu tambah baik, mendapat hidayah, kesehatan. Termasuk juga wal maghfirah, mendoakan semoga, ya ini termasuk juga ini bentuk ini, mendoakan supaya mendapatkan ampunan. Mendoakan ampunan berarti kepada orang yang memang ahli maksiat. Ini termasuk bentuk rahmat kita. Jadi mendoakan termasuk bentuk bil maghfirah, mendoakan ampunan kepada orang yang ahli maksiat atau kepada orang yang berbuat jelek. Itu termasuk bentuk rahmatan kita kepada manusia. Maka kalau semacam itu, yarhamukumul malaikatu, maka ahli penduduk langit akan mendoakan rahmat, memberikan kasih sayangnya kepada kita, sebagaimana apa yang kita lakukan kepada sesama makhluk Allah. Tapi di dalam kita mendoakan sesama manusia ini ada tata caranya. Gak moro-moro mendoakan. Di sini disampaikan wala yajuzu li syakhsin ayyad'a li jami'il muslimin bi ghufri jami'i dzunubihim. Tidak boleh dan tidak layak kita mendoakan semua orang muslim, didoakan semua dosanya. Seolah-olah semua orang muslim ini tidak ada yang berdosa. Ini juga tidak masuk akal. Jadi ya Allah jenengan ngapura sedaya dosane. Ini dalam di sini disampaikan itu adalah doa yang tidak baik, apa tidak pantas, tidak tata cara yang tidak disyariatkan. Sing bener ya apa? Ya Allah doakan dosa-dosanya gitu saja. Jadi bukan semuanya tapi dosa-dosanya. Ya, nanti masalah Allah mengampuni semuanya atau cuma sebagian itu hak fitu Allah. Kita hanya mendoakannya saja. Jadi tidak mendoakan semuanya. Kan ini secara logika memang Allah itu ya berhak. Tapi cara logika itu tidak seperti itu. Atau mendoakan au yad'awali, di sini dikatakan gini, au yad'awali faqirin binahwi mi'ati dinarin wa laisa lahu jihadun yatasahhalu minha dzalik. Atau mendoakan, intinya ini mendoakan sesuatu yang tidak realistis, yang tidak masuk akal. Contoh seumpama ada pedagang kaki lima, barangnya itu mungkin seumpama di total semuanya 100 juta. Ini tidak boleh kemudian mendoakan semoga daganganmu laris sehingga engkau mendapat keuntungan 1 miliar. Kan gak masuk akal, gak realistis.
Maksudnya gak masuk akal bagaimana? Kalau seumpama dia mengatakan, ya gak mungkin masuk lawang dagangannya cuma 100 juta kok bisa jadi 1 miliar. Ini biasanya orang yang tujuannya menghina agama, menghina Allah, maka dia akan mengatakan, orang yang mendoakan itu akan mengatakan, lah Allah kan maha mampu, masa Allah gak mampu ngekei 1 miliar kepada kamu? Ini kan penghinaan kepada Allah, ngice cara bahasanya mana Allah. Masa Allah gak mampu, kan ngice. Ini kan ngice, karena gak realistis. Ya hakikatnya bisa saja Allah, bahkan tanpa kerja pun ya bisa saja, tapi kan itu tidak realistis, gak masuk akal. Maka doa semacam itu juga tidak disyariatkan. Pun ada satu cerita di sini terkait dengan rahmat kepada makhluk Allah yang lain. Mungkin pernah dengan nanti mendengar tentang seorang ulama yang masuk surga mendapatkan kemuliaan dari Allah gara-gara ada seekor lalat. Keterangannya ada di sini. Ru'iyal Ghazali fin naumi faqila lahu ma fa'ala Allahu bika faqala auqifni baina yadayhi. Setunggal malih nggih. Ada ulama yang bermimpi bertemu dengan Imam Ghazali. Dengan nate mireng nggih nama Imam Ghazali. Seorang ulama yang terkenal, demikian juga pernah saya sampaikan, Imam Ghazali, ulama yang sangat terkenal kewaliannya. Beliau adalah dulu di zamannya itu dikenal dengan Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Satu ketika ada ulama bermimpi bertemu dengan Imam Ghazali. Kemudian ulama ini bertanya kepada Imam Ghazali, "Ma fa'alallahu bika?" Wahai Syekh Imam Ghazali, apa yang Allah berikan kepadamu? Faqala auqifni baina yadayhi. Dulu Allah menghentikanku, ngendekku, menyetop, auqifni menyetopku. Wa qala li bima qaddamta alaihi, wahai Ghazali, kata Allah, wahai Ghazali, amal apa yang mau engkau ajukan kepadaku? Kalau kita itu menghadap raja, kemudian raja itu bertanya, upeti apa? Atau apa gawan-gawanmu, orang asalnya? Apa yang kau bawa untukku? Amal apa yang mau engkau ajukan kepadaku? Fasirtu azkuru a'mali, maka aku pun menceritakan amal-amalku, mulai dari sholat, puasa, zakat, ngarang kitab, terus pokoknya amal-amal beliau itu beliau sampaikan kepada Allah. Faqala lam aqbilha, semuanya tidak aku terima amal-amalmu. Wa innama qabiltu minka dzata yaumin nazalat dzubabatun ala midadi qalmika litashraba minhu wa anta taktibu fataraktal kitabata. Aku menerima engkau, aku memberikan kemuliaan padamu di sini, di hari ini, karena satu ketika engkau mengarang kitab, nulis kitab, kemudian di tengah-tengah engkau nulis kitab, ngarang kitab, ada seekor lalat apa mencelok yo hinggap di penamu, hinggap di penamu untuk litasroba minhu, untuk minum air apa sih? Air mangsimu, dan kamu biarkan, kamu tidak meneruskan mengarang kitab karena kamu khawatir lalat ini terganggu dengan aktivitasmu. Itu engkau lakukan rahmatan biha, karena engkau sangat kasih sayang, engkau sangat sayang kepada makhluk-makhlukku, maka aku pun mencurahkan kasih sayangku terhadap kamu. Nah,
itu termasuk salah satu bentuk contoh bentuk rahmatnya seorang waliullah, sehingga dengan rahmatnya pun dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita juga jangan sampai salah faham. Ya wis lek ngono gak usah sholat, ya wis lek ngono gak usah puasa, gak usah haji, wis sayangi saja. Nah, itu juga keliru. Nah, jadi ada istilah hablun minallah, ada hablun minan nas. Jangan kita kemudian cuman hablun minan nas tok, hablun minallahnya tidak kita laksanakan, juga keliru. Jadi dua-duanya. Ya jangan hanya hablun minallah tok, hablun nas tidak, poso tok, zikir tok, wiritan tok, tapi nang tonggo kurang apik, itu ya kurang baik. Allah tidak menerima amal ibadah kita. Jadi ya sholat, ya puasa, ya haji, ya jangan sampai berbuat jelek kepada tetangga, kepada siapapun, termasuk kepada hewan-hewan atau makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka dan ingkang sekali kula sampaikan, jadi intinya adalah selama ada peluang untuk kita berbagi kasih sayang kepada makhluk Allah yang lain, terutama sesama manusia, janganlah kesempatan itu kita hiraukan, karena itu mungkin yang membuat kita mendapat pertolongan dari Allah. Tapi kita juga jangan sampai meninggalkan atau menyepelekan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu tetap menjadi kewajiban kita. Maka dan ingkang saged kula sampaikan,